kegiatan belajar mengajar yang biasanya di ruang kelas. Hari ini kita belajar di tempat yang berbeda, di ruang multimedia. Ya, sebelum Ibu mulai materi, silakan siapkan dulu untuk berdoa. Baik, tolong dipimpin teman-teman untuk berdoa. Ya, Mbak. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu 3.11. Di sini ada mengidentifikasi isi ungkapan simpati, pesan dan empati dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Sedangkan kompetensi dasar 4.11, kita nanti akan menyimpulkan isi ungkapan simpati. Dalam 4.11 ini kita akan mengerjakan soal keterampilan. Kalau di yang 3.11 ini nanti kita akan mengerjakan soal pengetahuan. Ini KD yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, seperti yang saya tulis di papan kecil tadi, ada tujuan pembelajaran, ada 3. Ini yang dimaksud begini tadi sudah saya buat di PPT karena tadi tidak muncul, saya tulis di situ. Ini 1, saya jelaskan ulang ya. Kita akan belajar menganalisis ungkapan simpati, pesan dan empati. Yang kedua, kita akan belajar menyimpulkan. Yang ketiga, kita akan belajar menyajikan. Ini menyajikan isi ungkapan simpati, pesan dan empati dalam teks cerita inspiratif. Selanjutnya, kira-kira apa itu yang dinamakan simpati? Bisa kamu lihat dari tayangan slide. Nah, ini ungkapan simpati apa kira-kira? Pengertiannya ini sudah muncul. Silakan ya. Simpati adalah proses ketika seseorang mempunyai perasaan tertarik terhadap pihak lain. Itu ya. Simpati adalah bagus. Simpati adalah ungkapan perhatian seseorang kepada lawan bicaranya atau kejadian yang dialami oleh lawan bicara yang menggembirakan maupun yang tidak menggembirakan. Nah, tadi kalian sudah mengikuti kesepakatan kelas yang kita buat ya. Sebelum menjawab pertanyaan tadi teman-teman Salsabila sudah masukkan tangan. Nah, itu luar biasa sekali. Nanti terus selanjutnya seperti itu ya. Ya, selanjutnya yang ketiga, ungkapan empati. Lim, ya. Merupakan rasa yang dimiliki oleh kita kepada orang lain untuk dapat merasakan apa yang mereka rasa dan tentunya kita dapat bergerak untuk melakukan sesuatu atau membantu. Ya, sudah bagus. Video dari yang pertama, soalnya yaitu masalah siapakah tokoh utama dalam teks cerita inspiratif tersebut? Seorang pemuda beraja tampan. Ya, tokoh utamanya adalah seorang pemuda beraja tampan. Adakah jawaban yang lain? Ya. Betul ya. Lanjut. Yang ketiga yaitu kapan kejadian dalam teks cerita tersebut terjadi, yaitu terjadi di malam hari. Ya, kapan terjadi di malam hari ya. Terus selanjutnya di mana kisahnya? Terjadi di jalan raya ketika melintasi trotoar dan di rumah sakit. Ya, kejadiannya di rumah sakit ketika si pemuda tampan dirawat ya. Yang kelima yaitu mengapa tokoh utama dalam teks cerita tersebut kecewa, karena ia telah membentak dan mengecewakan ibunya dengan kalimat yang tidak sopan atau menjatuhkan nama ibunya. Ya, ada jawaban yang lain? Tidak ada. Sama ya, rasa kecewa yang dimunculkan oleh tokoh ya. Salsa, apa jawabanmu? Berdiri, silakan berdiri. Untuk yang kelima atau yang B, Ke sana, tidak apa-apa. yang kelima atau yang B, tokoh utama merasa kecewa karena beberapa alasan yang pertama yaitu merasa kehidupannya kurang beruntung dibandingkan dengan teman-temannya, dan yang kedua bundanya memberikan dia mobil yang dianggapnya jelek sehingga menimbulkan harapan
Ya, satu, karena si tokoh tampan tadi merasa kecewa diberi mobil yang jelek oleh bundanya, yang menimbulkan kecelakaan. Dua, kecewanya karena ya, simpulnya adakah yang bisa menyimpulkan kegiatan belajar mengajar kali ini? Kira-kira bisa kami menyimpulkan apa itu simpati, empati, dan pesan? Wais, monggo Wais, silakan Wais. Simpati bagian yang satu. Ya, tadi. Simpati itu rasa yang muncul apabila kita merasa kasihan terhadap orang lain. Empati sama seperti simpati, tapi kita melakukan tindakan terhadap manusia. Dan pesan itu amanat dan nilai yang kita peroleh dari bagi cerita. Ya, luar biasa. Simpati saya ulang lagi ya. Kesimpulannya, simpati itu adalah rasa tertarik, rasa kagum, rasa suka dengan perbuatan orang lain, yang dengan perbuatan itu bisa membuat kita mau termotivasi untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Simpati, saya simpulkan ya. Yang kedua, sedangkan pesan di situ adalah amanat. Amanat yang bagaimana? Amanat yang dapat kita ambil dari teks cerita ya. Bisa dibaca. Hanya dibaca tadi teks ceritanya? Tadi ada dua ya. Ada teks cerita yang ibu bagikan dalam bentuk cerita PDF. Yang kedua ada cerita yang ibu tayangkan dalam bentuk video. Jadi keduanya sama-sama merupakan contoh dari teks cerita inspirasi. Selanjutnya empati. Tadi sudah disampaikan oleh Wais. Empati di situ adalah sebuah perbuatan yang kita lakukan setelah kita merasa simpati dengan orang lain. Ada tindakan. Contohnya tadi empatinya karena di video tadi yang setelah ditayangkan ya, pemuda atau om tadi yang punya uang, dia merasa sangat simpati dengan anak kecil yang menemukan dompetnya. Karena dia simpati, akhirnya anak kecil tadi yang tidak mampu disekolahkan sampai menjadi sarjana, sampai lulus. Nah, itu bentuk empati. Paham ya nak ya? Ya. Nah, adakah yang kurang paham atau ada yang perlu ibu sampaikan terkait materi hari ini? Tidak ada. Nah, baik, ibu akan melakukan refleksi. Nah, refleksi akhir di akhir pembelajaran. Kesepakatannya tadi ya di awal kita sudah menyepakati ya. Pertama, mengacungkan tangan ketika kita mau menjawab pertanyaan dari guru. Sudah terlaksana, bagus sekali. Tadi sudah Ulin, Salsabila, Wais, Naila, Anissa, Larissa sudah bersedia mengacungkan tangan sebelum menjawab pertanyaan. Yang kedua, setiap kelompok harus bekerja sama untuk mengerjakan tugas yang ibu beri. Ya. Tapi tadi ada yang tidak mengerjakan ibu ya, hanya didominasi oleh 1-2 orang. Kita sepakati kesepakatan di awal pembelajaran. Kesepakatan itu tujuannya untuk membuat kita bisa lebih baik. Ya, kesepakatan itu nanti bisa membuat kamu akan lebih rajin dan akan menunjukkan sikap disiplin selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ya, siap ya? Siap. Untuk pertemuan berikutnya ya, jangan diulangi lagi ya kesalahan yang sama. Siap. Semangat untuk berubah menjadi lebih baik. Apalagi hari ini kita sudah belajar materi teks inspiratif, teks yang bisa memotivasi kalian untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Ya, silakan LKPD-nya dikumpulkan, Wais. Apalagi Wais? Karena waktunya sudah cukup ya. Sekarang sudah pukul 9.40 menit ya. Waktunya istirahat. Jadi untuk pertemuan hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala salah dan hilang atau ada kata yang tadi disampaikan atau kurang berkenan di hati kalian ya. Tetap semangat, kita
lanjutkan materi berikutnya tetap di tema teks inspiratif, cuma untuk kompetensi dasar, struktur dan kaidah pembahasan. Untuk pertemuan selanjutnya ya. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.